Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regi Kurniawan, NIM 240201020065. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil uas saya, yaitu riset keuangan digital dengan judul sebuah sistem hubungan untuk mengoptimalkan keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu abstrak. Manajemen keuangan yang efektif merupakan faktor kunci dalam keberhasilan suatu organisasi. Artikel ini meninjau sistem manajemen keuangan sebagai jaringan yang saling berhubungan antara investor, kreditor, dan manajer yang bekerja sama untuk mencapai optimalisasi keuangan perusahaan. Studi ini mengidentifikasi 4 pilar utama dalam manajemen keuangan yang efisien, yaitu perencanaan, penganggaran, penerapan, dan pemantauan. Keempat pilar tersebut memungkinkan perusahaan untuk menggunakan sumber daya keuangan mereka secara optimal guna mencapai tujuan strategis mereka. Dan itu, studi ini menekankan pentingnya kepemimpinan dalam manajemen keuangan, karena pengelolaan keuangan yang efektif membutuhkan pemimpin yang kompeten untuk mengelola hubungan ekonomi yang kompleks di dalam organisasi. Artikel ini juga membahas pentingnya komunikasi terbuka dan tindakan yang terkoordinasi dalam pengambilan keputusan keuangan, dengan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki akses ke informasi tersebut. Organisasi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya mereka dan menghindari risiko keuangan yang tidak perlu. Yang kedua, latar belakang. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, manajemen keuangan tidak lagi dapat dipandang sebagai aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang harus bekerja sama secara harmonis. Organisasi yang tidak memiliki sistem keuangan yang baik cenderung akan mengalami ketidakstabilan finansial yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka. Oleh karena itu, pendekatan sistematis dalam manajemen keuangan menjadi penting agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang kompetitif. Keberhasilan dalam mengelola keuangan bergantung pada sejauh mana organisasi mampu mengkoordinasikan hubungan antara investor, kreditor, dan manajer. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, perusahaan dapat memitigasi risiko serta memaksimalkan keuntungan. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan juga berperan sangat penting dalam meningkatkan efisiensi serta memastikan akurasi dalam pengambilan keputusan. Untuk bab pembahasan yang pertama, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan tahap awal dalam mengelola keuangan perusahaan. Perusahaan harus menetapkan strategi keuangan jangka panjang yang sejalan dengan visi dan misinya. Keputusan investasi, struktur modal, dan alokasi dana harus dirancang dengan mempertimbangkan faktor risiko serta tujuan perusahaan. Yang kedua, penganggaran. Penganggaran memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya yang efisien, sehingga memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan organisasi. Proses ini juga membantu dalam mengontrol pengeluaran serta memastikan bahwa organisasi tetap berada dalam batasan keuangan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu peramalan keuangan. Peramalan keuangan melibatkan analisis tren keuangan masa lalu dan proyeksi kondisi keuangan masa depan. Dengan memiliki peramalan yang akurat, perusahaan dapat mengantisipasi potensi tantangan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapinya. Yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan keuangan merupakan aspek yang paling penting dalam memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Dengan melakukan evaluasi berkala terhadap laporan keuangan, manajer dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keuangan serta membuat perbaikan yang diperlukan. Selain 4 pilar utama tersebut, artikel ini juga membahas pentingnya kepemimpinan dalam manajemen keuangan. Manajer keuangan yang berkompeten harus mampu mengelola hubungan antar berbagai pemangku kepentingan dan mengambil keputusan yang berdampak positif bagi perusahaan. Adapun analisis data, artikel ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan menganalisis 20 artikel dari berbagai jurnal akademik. Proses seleksi dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti manajemen keuangan, optimalisasi keuangan, dan perencanaan keuangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dalam manajemen keuangan yang efektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan sistem keuangan berbasis komunikasi terbuka dan koordinasi yang baik cenderung memiliki stabilitas keuangan yang lebih tinggi. Selain itu, perusahaan yang menggunakan teknologi dalam pengelolaan keuangan lebih mampu dalam mengelola risiko serta meningkatkan efisiensi operasional mereka. Adapun hipotesis
Yaitu yang pertama, koordinasi yang baik antar investor, kreditor, dan manajer akan meningkatkan efektivitas manajemen keuangan. Yang kedua, pemantauan kinerja keuangan yang ketat dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang ketiga, struktur modal yang seimbang antar ekuitas dan utang dapat meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu perencanaan dan peramalan yang akurat dapat mengurangi risiko serta membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang strategis. Adapun kesimpulan yang bisa saya petik atau saya simpulkan, yang pertama yaitu manajemen keuangan yang efektif memainkan peran penting dalam stabilitas serta pertumbuhan bisnis. Keberhasilan organisasi dalam mengelola keuangan sangat bergantung pada sejauh mana mereka mampu menerapkan empat pilar tersebut, yaitu perencanaan, penganggaran, peramalan, dan pemantauan. Dan itu kepemimpinan yang kuat juga sangat berperan penting dalam komunikasi yang efektif, yaitu antar pemangku kepentingan, juga beberapa faktor-faktor yang mencapai optimalisasi keuangan. Dengan sistem keuangan yang transparan dan terkoordinasi, perusahaan dapat menghindari risiko keuangan yang tidak perlu serta meningkatkan efisiensi operasional mereka. Adapun saran yang bisa saya sampaikan yaitu yang pertama, peningkatan koordinasi, yaitu organisasi harus meningkatkan koordinasi antar investor, kreditor, dan manajer agar pengambilan keputusan keuangan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, implementasi teknologi keuangan. Perusahaan disarankan untuk mengadopsi sistem keuangan berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi serta memastikan akurasi dalam pemantauan keuangan. Yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi manajerial. Manajer keuangan harus dilatih dalam mengelola sistem keuangan secara lebih efektif, terutama dalam mengelola risiko dan strategi investasi. Yang keempat, pemantauan yang ketat. Perusahaan harus lebih efektif dalam memantau kinerja keuangan mereka dengan melakukan evaluasi berkala, yaitu guna untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir adalah keuangan yang adaptif. Organisasi harus memastikan bahwa sistem manajemen keuangan mereka mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, boy.